Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahrir Rajab wa huwa alladzi istafa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba muayyad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yaumal ma'ab. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul ibad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila sairil a'ajimi wal arab. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah kita siang hari ini, khatib berwasiat kepada pribadi sendiri, juga mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semampunya menjalankan perintah-perintahnya serta meninggalkan larangannya. Hadirin rahimakumullah, seperti banyak dijelaskan bahwa bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana yang ketiganya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sebagaimana termaktub di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya terdapat 4 bulan haram atau Asyhurul Hurum. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri di dalam 4 bulan tersebut, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semua, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat di atas menjelaskan tentang kemuliaan 4 bulan dibanding bulan yang lainnya di dalam 1 tahun. Apakah mungkin Allah yang menciptakan semua bulan itu sendiri, tapi ada yang lebih mulia daripada bulan yang lain? Jawabannya adalah mungkin saja. Kita bisa melihat ada hari-hari di dalam sepekan, namun dibandingkan hari yang lain, hari Jumat merupakan hari yang paling dimuliakan. Ada bulan-bulan di dalam setahun, maka Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Ada orang-orang yang hari Arafah juga adalah hari yang lebih dimuliakan daripada hari-hari lain di dalam 1 tahun. Lailatul Qadar adalah malam yang dimuliakan daripada malam-malam yang lainnya. Dan Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya meskipun masing-masing diberi kemuliaan atas kehendak Allah, Allah membuat kemuliaan antara yang satu lebih tinggi dari yang lainnya karena memang kehendaknya yang demikian itu. Termasuk bulan Rajab beserta 3 bulan lainnya Allah lebih muliakan dibandingkan bulan yang lain. Di bulan ini orang-orang dilarang melakukan peperangan dan mengangkat senjata. Artinya siapapun merasa aman. Bahkan para pakar fikih memperberat sanksi diat bagi siapapun yang membunuh seorang di bulan-bulan haram ini, dan hukumannya tentu lebih berat.
Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya menjelaskan tentang 4 bulan yang dimuliakan tersebut. Wa ma'nal hurum annal ma'siyata fiha ashaddu iqaban wat ta'ata fiha aksaru sawaban. Maksud dari bulan-bulan yang dimuliakan ini adalah sesungguhnya maksiat di bulan tersebut siksanya lebih berat. Demikian juga ketaatan pada bulan-bulan itu pahalanya dilipat gandakan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan Rajab ini perlu menjadi pengingat bagi kita supaya kita membersihkan diri dari kotoran maksiat. Maka kita hentikan caci maki, menyebarkan berita bohong, berita hoax, fitnah, menggunjing sesama warga, menggunjing sesama kaum muslimin. Itu merupakan bentuk perilaku yang tidak pantas dilakukan, dan karenanya hendaknya kita berupaya untuk selalu menjauhinya. Kita harus mengingat dari penjelasan itu tadi bahwa perbuatan dosa di bulan-bulan mulia ini dilipat gandakan. Al-Imam Dunul Al-Mishri mengatakan Rajabu syahruz zar'i wa Sya'banu syahruz syaqi wa Ramadhanu syahrul hasadi. Rajab adalah bulan untuk menanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyirami, sedangkan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Wa kullu yahsudu ma zara'a faman dayya az-zara'ata nadima yaumal hasad. Setiap orang akan mengunduh atas apa yang ia tanam. Barang siapa yang tidak merawat tanamannya, ia akan menyesal saat waktu panen itu tiba. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan Rajab sebagai bulan untuk menanam ini, jangan sampai kita bercocok tanam keburukan. Minimal jika kita tidak bisa menanam dengan membantu atau membuat orang lain tersenyum, setidaknya jangan sampai kita merugikan orang lain. Jangan kita menyakiti siapapun. Kita harus ingat bahwa ketika kita menzalimi seseorang, bahwasanya doa antara dia dengan Allah tidak ada hijabnya. Marilah kita mulai dari bulan Rajab yang mulia ini untuk senantiasa menjaga diri dari kemaksiatan dan meningkatkan diri melakukan kebaikan-kebaikan. Menurut mayoritas ulama, termasuk diantaranya adalah Imam Nawawi dalam kitabnya Ar-Rawdah, menyatakan bahwa malam tanggal 27 Rajab dahulu Nabi Muhammad SAW diisrakan atau dititahkan oleh Allah melaksanakan perjalanan malam dari Baitul Haram Makkatul Mukarramah menuju Baitul Maqdis di Palestina. Setelah itu Rasulullah dinaikkan dari Baitul Maqdis Palestina menuju Sidratul Muntaha dengan ditemani malaikat Jibril. Singkat cerita, di sebelah Nabi Muhammad mendapatkan mandat atau perintah menjalankan sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan momentum memperingati Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab ini, marilah kita mengingat kembali betapa kita dimuliakan oleh Allah, yakni sewaktu-waktu ketika kita dipanggil untuk menghadap Allah sehari semalam 5 kali, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Kita patut bersyukur kita diperbolehkan menghadapnya setiap waktu dalam sehari minimal 5 kali. Sedangkan kita kalau bayangkan seorang biasa saja kalau ingin bertemu dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden, maka ia untuk bisa bertemu butuh waktu yang cukup lama dan bahkan kadang-kadang tidak dapat ditemuinya. Kita kaum muslimin diperbolehkan menghadap Allah setiap saat, setiap waktu, minimal sehari 5 kali. Allah senantiasa membuka kesempatan untuk kita menghadukan keluh kesah kita dan menjalankan perintahnya serta mendekatkan diri kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, melalui mimbar Jumat siang hari ini, kami mengajak marilah kita memperbaiki sholat kita, karena Rajab adalah momen yang terbaik untuk mengevaluasi seberapa bagus sholat kita. Yang belum berjamaah rutin di masjid, jika ada panggilan azan, panggilan menghadap kepadanya, marilah kita gumregah cepat-cepat sat-set mendatangi panggilannya. Orang yang ingin doanya terkabul hendaklah jika Allah memanggilnya,
ia segera mengabulkan panggilan atau undangan Allah tersebut. Dengan sholat di awal waktunya, insya Allah doa-doa kita akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang paling utama. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ayyul amali afdhal?" Rasulullah menjawab, "As-sholatu ala waktiha," atau dengan lafaz lain, "As-sholatu li awwali waktiha." Kegiatan atau amal apakah yang paling utama wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, yaitu sholat pada awal waktunya atau sholat tepat pada waktunya. Saudaraku rahimakumullah, sangat banyak hadis yang menyebutkan keutamaan tentang sholat. Di antaranya sabda Rasulullah, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Sungguh yang pertama kali dihisab atau dievaluasi atau dihitung pada diri seorang pada hari kiamat nanti adalah amalannya adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan sukses. Jika sholatnya buruk, sholatnya rusak, sungguh ia akan menjadi orang-orang yang merugi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan At-Tirmidzi. Saudaraku, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa sholat tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus dilengkapi dengan syarat rukunnya. Wudunya harus sesuai. Demikian juga ketika dia seorang jinabah atau kewajiban mandi, maka mandinya pun harus sesuai dengan syariat. Ketika dia menjalankan sholat, bacaan Fatihahnya juga harus sesuai. Ini yang perlu kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Sudah sesuai aturan syara atau belum? Kalau belum, hendaknya kita tidak sungkan-sungkan untuk mendatangi seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai untuk belajar. Sehingga apa yang kita lakukan tidak menjadi keraguan, tetapi menambahkan kemantapan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semoga kita dan keluarga kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberi pertolongan menjadi orang-orang yang baik, mudah melaksanakan sholat, dan meyakini bahwa hari esok amatlah berat dan harus kita siapkan dari sekarang. Dan harus kita yakini bahwa sholat adalah amal ibadah yang utama, yang baru diikuti dengan amal ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang sholat dan sholat dengan khusyuk, sehingga kelak kita bukan menjadi orang-orang yang menyesal, tetapi menjadi orang-orang yang beruntung ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim.